Inter dipastikan tidak akan diperkuat Lautaro Martinez pada laga derby mendatang. Penyerang asal Argentina itu masih harus menepi karena cedera. Pelatih Inter, Christian Chifu, sebelumnya telah mengonfirmasi kondisi tersebut setelah laga Como kontra Inter. Ia menyebut Lautaro masih membutuhkan waktu sebelum kembali ke lapangan. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Lautaro belum benar-benar dekat dengan comeback. Namun, sang striker menargetkan bisa kembali bermain pada laga tandang terakhir sebelum jeda internasional, yakni melawan Fiorentina pada 23 Maret. Saat ini, Lautaro masih menjalani proses pemulihan dengan terapi serta program latihan terpisah dari tim utama. Inter tetap mampu menjaga keuangan meski tersingkir lebih cepat dari kompetisi Eropa musim ini. Hal itu dilaporkan La Gazzetta dello Sport yang menyoroti kondisi finansial klub setelah musim sebelumnya mencatat rekor pemasukan. Pada musim 2024-2025, Inter mencatat pendapatan tertinggi di Serie A dengan total 545 juta euro di luar aktivitas jual beli pemain. Angka tersebut juga dipengaruhi sekitar 115 juta euro pemasukan ekstra yang terdiri dari 20 juta euro dari penjualan tiket, 65 juta euro dari hadiah UEFA berkat perjalanan di Liga Champions hingga final, serta 31 juta euro dari Piala Dunia antar klub. Meski musim ini tersingkir lebih cepat di Eropa, Inter tetap mengembangkan sumber pendapatan lain. Klub mencatat pertumbuhan sekitar 15% pada sektor stadion, serta tren positif di area komersial. Beberapa faktor yang berkontribusi antara lain penyesuaian harga tiket musiman, pengelolaan penjualan tiket yang lebih optimal, peningkatan pendapatan hospitality, serta kontrak sponsor baru dengan nilai lebih tinggi. Dengan kondisi tersebut, pendapatan stadion diperkirakan mencapai sekitar 90 juta euro, hak siar televisi sekitar 170 juta euro, dan sektor komersial sekitar 150 juta euro. Secara keseluruhan, total pendapatan musim ini diperkirakan berada di kisaran 450 juta euro, lebih rendah dari 545 juta euro musim sebelumnya. Di sisi lain, pendapatan dari aktivitas transfer pemain justru meningkat. Jika musim lalu mencapai 22 juta euro, saat ini angkanya sudah melampaui 30 juta euro menjelang bursa transfer musim panas. Pengelolaan biaya juga mengalami perbaikan, terutama setelah sejumlah pemain seperti Pavard, Korea, Taremi, dan Arnautovic meninggalkan klub. Pergantian pelatih dari Simone Inzaghi ke Christian Chifu juga disebut membawa keuntungan dari sisi ekonomi. Total biaya klub kini diperkirakan sekitar 460 juta euro, turun dari 482 juta euro pada musim sebelumnya. Selain itu, biaya finansial juga berkurang sekitar 20 juta euro berkat obligasi baru dengan bunga 4,5%, lebih rendah dibandingkan 6,75% sebelumnya. Jika pada musim 2024-2025 Inter mencatat laba sebelum pajak sebesar 50 juta euro dan laba bersih 35 juta euro, maka pada 30 Juni 2026, klub diperkirakan masih mencatat hasil positif, meski lebih kecil, sekitar 5 juta euro sebelum pajak. Namun, angka tersebut masih berupa perkiraan karena dipengaruhi berbagai faktor, termasuk hasil akhir di Serie A, Coppa Italia, dan aktivitas transfer musim panas. Meski begitu, laporan tersebut menilai Inter telah menerapkan model bisnis yang memungkinkan klub tetap stabil secara finansial dengan partisipasi di Liga Champions serta kontribusi dari penjualan pemain sesuai target yang diinginkan oleh Oktri. Seruan agar Gennaro Gattuso tidak lagi memanggil Alessandro Bastoni ke tim nasional setelah insiden pada laga Inter kontra Juventus. Namun menurut laporan La Gazzetta dello Sport, pelatih timnas sama sekali tidak mempertimbangkan untuk mencoret bek Inter tersebut. Bastoni sendiri masih mendapat sorakan dari penonton, baik saat bermain di Como maupun di Lecce. Meski begitu, bek tengah Inter itu tetap tampil seperti biasa, tanpa terpengaruh oleh reaksi dari tribun. Gattuso disebut tetap teguh pada pendiriannya. Ia memahami dinamika di lapangan dan tidak tertarik pada sikap moralitas yang dianggap hanya sekadar formalitas. Karena itu, tidak pernah terlintas dalam pikirannya maupun pihak federasi untuk melepas Bastoni menjelang laga play-off.
Bahkan, Gattuso sempat berbicara langsung dengan Bastoni setelah kasus tersebut mencuat. Percakapan itu dilakukan beberapa hari setelah laga Inter kontra Juventus saat polemik masih hangat, sebagai bentuk dukungan dari sang pelatih. Sorakan terhadap Bastoni terus berlanjut, termasuk di Lecce pada 21 Februari dan kemudian di Como sekitar 20 hari setelah kejadian. Bek Inter itu masih dianggap bertanggung jawab atas kartu merah yang diterima Pierre Kalulu setelah insiden dalam laga tersebut, meski Bastoni sudah menyampaikan permintaan maaf dan mengakui kesalahannya. Situasi ini juga menjadi perhatian di markas Inter. Klub menilai jarang ada kasus di mana satu pemain terus mendapat sorakan secara konsisten seperti itu. Namun, intensitas reaksi publik juga dipengaruhi besarnya pertandingan, serta dampak kartu merah tersebut terhadap perolehan poin di klasemen. Fabio Capello menilai laga melawan Como memberi sinyal jelas bahwa Inter sudah memikirkan derby Milan yang akan digelar minggu nanti. Dalam tulisannya di La Gazzetta dello Sport, ia menyebut semifinal Coppa Italia itu berlangsung mengecewakan dengan tempo yang sangat lambat dari kedua tim. Menurut Capello, Como pun tampak lebih fokus mengejar tiket Liga Champions ketimbang benar-benar memburu Coppa Italia. Dari situ ia menyimpulkan Inter yakin bahwa jika mampu memenangkan derby, mereka bisa semakin dekat dengan gelar Scudetto. Pada laga tersebut, Milan asuhan Massimiliano Allegri diperkirakan kehilangan Gabbia dan mungkin juga Bartesaghi. Sementara itu, Inter tidak akan diperkuat Lautaro Martinez. Meski demikian, Capello menilai kondisi skuad Inter sebenarnya cukup lengkap karena hampir semua pemain sudah kembali. Ia juga memuji pendekatan Christian Cifu yang dinilai sangat cermat secara psikologis dalam mempersiapkan tim. Capello melihat derby nanti sebagai duel dua generasi pelatih. Cifu sebagai sosok baru yang sedang naik daun melawan Allegri yang berpengalaman dan sejauh ini mampu membawa Milan berada di posisi bagus di Serie A. Pio Esposito berpeluang mencatatkan momen spesial saat Inter menghadapi Milan pada derby akhir pekan ini. Menurut laporan Tuttosport, penyerang muda itu membidik gol pertamanya dalam derby Milan. Pada pertemuan pertama musim ini, Esposito hanya bermain sekitar 5 menit ditambah waktu tambahan, sementara Milan menang 1-0. Sejak saat itu banyak hal berubah, termasuk posisi klasemen yang kini memperlihatkan Inter unggul 10 poin atas rival sekotanya. Status Esposito juga ikut berubah. Penyerang muda tersebut kini mulai menghadapi kritik seiring meningkatnya ekspektasi terhadap dirinya. Dalam kariernya di level junior, Esposito pernah mencetak gol ke gawang Milan. Pada musim 2021-2022 di level under 17, ia mencetak 1 gol meski timnya kalah dalam 2 pertemuan. Kemudian di Primavera musim 2022-2023, ia juga berperan penting dengan memberi assist untuk Owusu pada laga pertama dan mencetak gol pembuka pada hasil imbang 2-2 di pertemuan kedua. Saat itu tim Primavera Inter dilatih oleh Christian Cifu. Alessandro Bastoni berpotensi kembali mendapat sorakan dari penonton saat Inter menghadapi Milan dalam derby yang digelar di kandang Rossoneri. Dalam laga tersebut, tribun akan dipenuhi oleh para pemegang tiket musiman Milan. Menurut laporan Tuttosport, Bastoni kini seolah sudah terbiasa dengan situasi itu. Sorakan terhadapnya bahkan disebut sudah menjadi semacam tren, seakan-akan ia satu-satunya pemain di Serie A yang dianggap melakukan simulasi. Derby kali ini diperkirakan menjadi ujian berat bagi bek Inter tersebut, apalagi mengingat besarnya taruhan dalam pertandingan tersebut. Surat kabar itu juga mengingatkan pada kejadian serupa yang pernah dialami Ronaldo pada 2007. Meski demikian, hingga saat ini reaksi supporter tuan rumah dalam laga tandang tidak terlalu memengaruhi performa Bastoni bersama Inter, termasuk saat menghadapi Como dan Lecce.
Andrea Ranocchia menilai derby Milan akhir pekan ini bisa menjadi laga penentu dalam perebutan gelar Serie A, tetapi hanya jika Inter mampu meraih kemenangan. Hal itu ia sampaikan dalam wawancaranya dengan Tuttosport. Menurut mantan bek Inter tersebut, tim asuhan Christian Cifu memiliki keunggulan besar di klasemen dan jumlah pertandingan yang tersisa semakin sedikit. Ia juga menyoroti fakta bahwa Inter sudah tersingkir dari Liga Champions sehingga kini bisa fokus penuh pada Serie A. Ranocchia tidak melihat ada dampak negatif dari kegagalan di Liga Champions terhadap performa tim. Ia menilai Inter tetap sebagai tim kuat dengan skuad yang solid dan berkualitas serta tidak berada dalam fase pembangunan ulang. Ranocchia juga mengungkapkan keyakinannya terhadap Cifu. Ia pernah bermain bersama pelatih asal Rumania itu dan juga melihatnya melatih tim Primavera Inter, sehingga tidak pernah meragukan kemampuannya. Mengenai absennya Lautaro Martinez, Ranocchia mengakui hal itu tentu berpengaruh. Namun ia menilai Inter memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk mencari solusi. Ia juga memuji perkembangan Pio Esposito yang dinilainya sedang menjalani musim yang sangat bagus dan berpotensi terus berkembang, baik untuk Inter maupun tim nasional. Christian Vieri menilai derby Milan selalu menjadi pertandingan istimewa yang bisa menghadirkan segala kemungkinan. Dalam wawancaranya dengan La Repubblica, mantan striker Inter itu menegaskan bahwa tim harus tampil dengan konsentrasi penuh. Menurut Vieri, Inter menunjukkan performa impresif di Serie A musim ini. Namun ia mengingatkan bahwa Milan beberapa kali mampu mengalahkan Inter dalam beberapa tahun terakhir dan bahkan merebut trofi dari mereka, sehingga dibutuhkan penampilan besar di derby nanti. Vieri juga menilai skuad Inter saat ini berada dalam kondisi sangat baik dengan banyak pemain yang tampil menonjol. Ia menyoroti Pio Esposito yang disebutnya meledak musim ini, serta Boni yang dinilai tampil cukup baik. Mengenai pernyataan Rafael Leao tentang derby, Vieri menilai kehidupan dan kematian adalah hal yang berbeda. Tetapi laga seperti ini memang pertandingan yang ingin dimainkan setiap pesepak bola, apalagi dengan San Siro penuh dan perhatian dari seluruh dunia. Ia juga memuji pelatih Christian Cifu yang dianggap sangat siap dan memiliki ide yang jelas. Vieri menilai tidak mudah menangani Inter setelah musim lalu berakhir dengan kekalahan di final Liga Champions. Namun kini tim justru memiliki keunggulan 10 poin di klasemen. Vieri juga mengungkapkan emosinya saat kembali ke San Siro hampir 25 tahun kemudian untuk menerima penghargaan dari Inter bersama Ronaldo. Ia menyebut momen itu sangat indah dan menegaskan hubungannya dengan Ronaldo akan selalu kuat. Saat ditanya tentang derby favoritnya, Vieri memilih kemenangan 1-0 atas Milan yang ia cetak dengan gol menggunakan lututnya.